Nah gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan yang agama, nah gitu atau kumaha? Nah ayeuna karena KDM teh ayeuna pernah aya nu nganyerihatekeun, pernah aya nu ngamusuhan ka KDM teh kiai, santri atawa habib atawa kumaha. Padahal pan teu pantes. Ada yang sedang rame ya, menggoreng Kang Deddy Mulyadi seolah-olah memusuhi pesantren, seolah-olah kemudian bertentangan dengan kiai, dengan ajengan, dengan santri, dengan habib Dewan Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena urusan dana hibah yang di stop dulu oleh KDM untuk kemudian dilakukan verifikasi mana pesantren, lembaga pendidikan yang memang harus atau layak mendapatkan bantuan, mana yang udah cukup lah dulu, jangan serakah gitu. Itu sedang diverifikasi. Kenapa? Karena beliau mendapatkan temuan banyak lembaga-lembaga yang bodong. Satu kali lagi, banyak lembaga-lembaga yang bodong. Ada pesantren-pesantren, lembaga-lembaga yang terlalu sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, angkanya juga fantastis, bahkan ada yang nyampe 50 miliar. Sementara di sisi yang lain ada lembaga yang 0 rupiah. Nah ini harus ada dana yang berkeadilan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang memang sangat membutuhkan. Itu sedang dilakukan verifikasi. Jadi catat poinnya, bukan di dalam rangka membenci, memusuhi dan lain sebagainya, tetapi di dalam rangka penataan. Udahlah, kita tahu sama-sama bagaimana itu semua ya. Tahu kan? Udah. Bahkan Kang Deddy mengeluarkan statement, jangan sampai ini lembaga pendidikan nih, pesantren nih, bagus ya, tapi mendapatkan jangan sampai dengan cara-cara yang haram mendapatkan bantuannya. Ya, begitu. Coba kita cek dulu Dewan yang teriak-teriak, lalu kita cek pernyataan Kang Deddy Mulyadi terbaru persoalan rame ribut dana hibah pesantren atau lembaga agama ya. Ini. Jadi iya ya, SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pemerintah ngebantu masyarakat anu sakitu loba nasi Jawa Barat itu kan harus tertata, harus terdata. Dibuatlah SIPD sebagai gerbang permintaan masyarakat ke pemerintah. Biar apa? Biar tercatat. Biar detail. Oh iya teh masyarakat nu menta teh bener butuh. Oh iya masyarakat nu menta teh bener aya, teu bohong, dimasukinlah ke dalam sistem yang disebut dengan SIPD. Bedanya apa SIPD tahun lalu dengan tahun sekarang? Bedanya SIPD tahun ini dirasa poin-poinnya itu terbatas. Dari sejumlah masyarakat Jawa Barat yang banyak kebutuhan, itu bedanya SIPD sekarang terbatas. Dulu ada pintu A, B, C, D, kira-kira gitu permintaan nanti. Tah ayeuna masih panto eta teh terbatas bisa 18 panto permohonan yang bisa dijawab oleh pemerintah, itu cuman 19, itu yang jadi masalah gitu. Dulu masalah satu pintunya itu adalah hibah ke pesantren, bantuan-bantuan ke pesantren melalui biro kesra. Tah sekarang mah itu teh nggak ada, itu yang jadi masalah. Jadi jika KDM beberapa menit yang lalu menjelaskan di dalam videonya bahwa ada orang malin alat pemuas teu bisa memuaskeun KB, teu bisa. Da KB oge jelema malin alat pemuas lain. Tapi santeuna ari pemerintah mah kudu adil. Kan kajeun kene saeutik ewang daripada ayeuna nu hiji dibere loba tapi nu hijina deui eueuh pisan. Kan gitu. Eta nu jadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan teh. Nah, KDM bet jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh.
Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh bet leungit. Nah gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan jeung agama, nah gitu atau kumaha? Nah ayeuna karena KDM teh ayeuna pernah aya nu nganyerihatekeun, pernah aya nu ngamusuhan ka KDM teh kiai, santri atawa habib atawa kumaha. Padahal pan teu pantes ayeuna KDM nyerihateku salah sahiji santri, salah sahiji kiai, tapi nutup ngagorengkeun ka sakabeh pasantren sehingga teu meunang perhatian ke pemerintah. Eta salahnya Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ungkap temuan yayasan bodong untuk menyerap dana hibah Pemprov Jabar. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Kang Dedi dengan unsur Kemenak Jabar. Dalam pertemuan itu, Dedi mengungkap alasan kenapa dana hibah untuk yayasan keagamaan dihentikan sementara hingga menuai protes. Kang Dedi menyebut selama ini banyak penerima dana hibah keagamaan ini berasal dari kelompok itu saja. Dalam artian, yayasan yang memiliki akses politik ke gubernur, DPRD, dan relasi kekuasaan lainnya. Tidak hanya itu, Dedi juga mengungkap soal yayasan bodong alias fiktif yang kerjanya hanya untuk menyerap uang APD Pemprov Jabar. Problemnya apa sih Kang Dedi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustaz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedongkeun. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag. Gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti sering ke nyamuk. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu. Saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Oke. Coba analisis oleh kalian pernyataan Kang Dedi Mulyadi. Analisis. Apakah di dalam rangka membenci? Tidak, saya kira.
untuk menumbuhkan rasa keadilan di dalam pemberian bantuan hibah dari pemerintah provinsi. Jujur aja, jujur nih. Orang tua saya punya lembaga, sekolah madrasah, ya, bangunannya udah roboh lah, lantainya itu udah ambles karena tadinya urut di saeur, ya, itu lantainya udah pada roboh ke bawah. Saya nanya, coba tuh diajukan bantuan, pernah tuh dapat bantuan pemerintah. Kata bapak saya pribadi nih, ngomong, ini bantuan swadaya tadinya pembangunannya. Pernah ada bantuan cuma berapa puluh juta gitu loh. Dan kalau Anda lihat nanti dan saya yakin ini bukan satu lembaga, pasti banyak juga lembaga yang mengalami problem yang sama. Lembaganya mau hancur, mau ambruk dan lain sebagainya, minta bantuan kepada pemerintah, tidak dikasih atau belum atau bagaimana. Sementara di sisi yang lain ada bangunan yang megahnya luar biasa, mendapatkan bantuan setiap tahun, angkanya miliaran. Kan udahlah, semua pasti nggak merasakan itu tidak. Coba yang punya lembaga nih, barangkali ada yang punya lembaga. Kebetulan bapak saya sendiri di pojok Tasikmalaya. Kan bantuan hibah untuk lembaga pendidikan, pesantren dan lain sebagainya, Tasik termasuk yang sangat besar kan. Tapi madrasah yang menampung banyak anak-anak di sana, ya, kebetulan murid madrasah bapak saya juga banyak. Ada berapa puluh lah. Pokoknya satu kampung itu semuanya sekolah agama di tempat saya. Tetapi tidak mendapatkan bantuan. Atau nggak tahu, belum pernah ngajukan bantuan gitu loh. Karena lembaga bapak saya itu ya swadaya masyarakat. Pokoknya lembaga resmi, tempat masyarakat ngaji di sana, anak-anak di wilayah sana ngaji, tapi ininya mau roboh gitu loh. Tapi sekali lagi di sisi yang lain, banyak lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan miliaran. Nah ini kan membangun tidak atas dasar pendekatan keadilan, tetapi pendekatan politik. Dan cara itu akan dirubah oleh Kang Deddy. Satu kali lagi, cara itu akan dirubah oleh Kang Deddy. Beliau memastikan semua lembaga pendidikan, pesantren yang memang menampung orang untuk belajar di sana harus punya fasilitas yang bagus, fasilitas yang layak. Bukan ini sangat layak, ini ambruk. Nggak seperti itu konsep pembangunannya. Ya, apalagi beliau menemukan ada banyak lembaga-lembaga yang over 50 miliar Pak bantuan. Untuk apa itu coba? Dan saya tahu lembaga apa itu yang mendapatkannya. Apakah ideal? Enggak. Ada kedekatan relasi politik. Artinya pendekatan pembangunannya, pendekatan bantuannya politik, tidak atas dasar kebutuhan. Dan ini harus dirubah. Karena lembaganya bagus nih, pesantren, untuk membangun umat, akhlaknya dan lain sebagainya, tetapi memakai cara-cara yang kurang bagus. Begitu. Saya mah mendukung, ya, yang menjadi langkah-langkah KDM. Saya kira itu bagus, ngajak ke dihurungkan. Bagus langkah-langkahnya. Untuk apa? Menata, memperbaiki semuanya. Ya, kan semua orang, lapisan masyarakat, kelompok sekarang itu sudah sedang diperbaiki nih oleh gubernur. Ya, mau ormasnya dan lain sebagainya sedang diperbaiki. Karena sudah terlalu lama menganut sistem
atau kebiasaan yang buruk tapi dianggap biasa, dan ini jangan sampai diteruskan. Harus ada orang yang berani nyetop. Pemalakan dan lain sebagainya, aksi-aksi premanisme dan lain sebagainya, ini sudah terlalu lama dibiarkan dan didiamkan, dianggap wajar, maka harus di stop. Ya, saya yakin orang yang mendengarkan ini memakai hati, tidak akan berprasangka buruk. Tapi kalau orang yang ngomongnya disandarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu, tidak pakai hati yang tulus, itu pasti akan ngomong seperti Bapak Dewan itu tuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.